Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Alianto, NIM 63040190175, kelas 6D, Manajemen Bisnis Syariah, akan mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Kreatif, yaitu ide dan peluang dalam kewirausahaan. Ketangguhan wirausaha sebagai penggerak ekonomi terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai barang yang lebih baik. Nilai dapat diciptakan dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Peluang usaha yang memiliki prospek menjanjikan salah satunya adalah industri kreatif. Dalam industri kreatif dibutuhkan daya kreativitas dari tangan-tangan terampil untuk menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual. Contohnya adalah desain gambar, kuliner, handcraft, dan lain-lain. Tantangan usaha agar dapat unggul dari kompetitor yang bergerak di bidang yang sama yaitu dengan melakukan diferensiasi. Hal ini dilakukan agar dapat keluar dari perang harga karena barang yang dijual memiliki value tersendiri yang menyebabkan pembeli mau membayar dengan harga berapapun tanpa melakukan perbandingan harga karena harga barang bukan dinilai berdasarkan nominal, melainkan berdasarkan keunikan atau value yang diberikan. Produk atau jasa yang spesifik dan inovatif akan memiliki nilai tambah, di antaranya adalah keindahan, keceriaan, kemudahan, tambahan kegunaan, kebanggaan, harga yang lebih baik, resiko yang lebih rendah, dan ramah lingkungan. Value atau nilai tambah keindahan contohnya terdapat dalam bisnis crafting. Ide usaha ini biasanya didapatkan dari hobi atau keahlian dan kemampuan imajinasi. Bisnis craft atau handcraft juga dikenal dengan nama kerajinan tangan. Bisnis ini mengubah barang yang awalnya tidak memiliki nilai jual menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sekarang ini bisnis crafting atau keterampilan tangan sudah semakin banyak dilirik oleh anak muda. Hal ini karena bisnis crafting menjanjikan barang handmade yang unik dan berkualitas. Contohnya adalah yang pertama kreasi aksesoris, kedua gerabah dari tanah liat, dan yang ketiga adalah hampers dan souvenir. Kreasi aksesoris perhiasan memang menjadi bahan bisnis yang tidak pernah habis untuk dijadikan peluang bisnis. Mulai dari kalung, gelang, bros, dan aksesoris lainnya bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Kreasi aksesoris dibuat dengan bentuk dan model yang unik dan tidak pasaran. Dengan begitu, kreasi ini akan dilirik oleh banyak orang. Bahan-bahan yang menarik dapat digunakan seperti mutiara, kerang-kerang kecil, pernak-pernik, benang, kawat, dan lain-lain. Dengan modal yang sedikit saja dapat menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi dari bisnis ini. Berikut adalah contoh dari kreasi aksesoris. Yang kedua adalah gerabah dari tanah liat. Kerajinan dari tanah liat adalah sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Dari masa ke masa, bisnis ini relatif mampu bertahan. Saat ini, baik produk gerabah dengan warna tanah liat maupun yang sudah diwarnai dan diberi berbagai motif tersedia di pasaran. Bahkan kini cukup banyak orang yang mencari mug, cangkir, ataupun piring dari artisan poteri. Biasanya produk dari artisan poteri menjadi pilihan karena bentuk dan motif yang unik. Di Salatiga contohnya, ada restoran yang cukup terkenal karena memadukan kafe, galeri, dan workshop sekaligus yang biasa dikenal dengan nama Naruna Cafe. Berikut adalah contoh gerabah dari tanah liat. Dan berikut adalah Naruna Cafe yang berada di Salatiga. Yang ketiga ada hampers dan souvenir. Hampers dan souvenir biasanya ramai ketika mendekati lebaran atau bersifat musiman. Sistem pre-order dapat diterapkan agar dapat mendapatkan tambahan modal di mana hampers akan diproses setelah dibayar oleh pembeli. Bisnis hampers tergolong bisnis musiman yang biasanya ramai menjelang hari-hari besar seperti lebaran atau Natal. Jasa menghias dan mengemas hampers dihitung cukup mahal, dan semakin unik variasi isi atau hiasan hampers, maka akan semakin banyak pula yang berminat. Jenis-jenis hampers dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah hampers peralatan makan, hampers paket self-care, hampers paket fashion seperti baju, scarf, jilbab, masker, dan lain-lain. Dan yang keempat, hampers minuman dan makanan kering seperti
toples berisi kue kering, dan lain-lain. Berikut adalah contoh hampers. Bisnis craft sekarang banyak dilirik karena bisa dilakukan di rumah seiring ditetapkannya aturan work from home atau bekerja dari rumah. Model bisnis yang dikeluarkan juga mulai dari ratusan ribu, serta banyak diminati oleh pembeli, membuat banyak orang yang kemudian terjun di bidang ini. Produk-produk crafting akan selalu memiliki pelanggan tersendiri, apalagi bagi orang-orang yang menyenangi hal-hal yang indah dan unik. Sekarang ini, produk crafting sudah marak dipasarkan secara online dan banyak dicari untuk momen khusus seperti hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, hadiah kelulusan, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.